Krisis moneter tahun 1998 merujuk pada krisis keuangan yang melanda sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan pada akhir tahun 1997 hingga awal 1998. Krisis ini dimulai di Thailand ketika mata uangnya, baht, mengalami tekanan spekulatif dan devaluasi pada bulan Juli tahun 1997. Faktor-faktor yang menyebabkan krisis ini melibatkan kombinasi antara ketidakstabilan ekonomi domestik, peningkatan utang luar negeri, ketidakseimbangan neraca perdagangan, dan spekulasi pasar keuangan. Krisis ini juga dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap modal asing, praktik keuangan yang kurang transparan, dan kebijakan moneter yang tidak tepat. Dampak krisis moneter ini sangat parah, dengan terjadinya penurunan nilai tukar mata uang, krisis likuiditas, dan kolaps sektor keuangan. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, tingkat pengangguran meningkat, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Pemerintah di beberapa negara terpaksa mengadopsi program-program reformasi ekonomi yang mendalam dan meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mengatasi krisis. Di Indonesia, krisis moneter 1998 menyebabkan terjadinya kerusuhan sosial dan politik yang serius, yang pada akhirnya mengakibatkan pengunduran diri Presiden Soeharto setelah lebih dari 3 dekade berkuasa. Krisis ini juga memberikan dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan politik di sejumlah negara di Asia Tenggara. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor keuangan dan bisnis secara keseluruhan. Sesuai dengan materi yang telah dipelajari, krisis moneter 1998 melibatkan beberapa resiko, yaitu 1. Volatilitas nilai tukar, yaitu salah satu dampak utama dari krisis moneter adalah penurunan nilai tukar mata uang nasional. Fluktuasi nilai tukar ini dapat meningkatkan resiko operasional bagi perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing atau yang memiliki transaksi lintas batas. 2. Resiko likuiditas, yaitu krisis moneter seringkali memicu ketidakstabilan ekonomi dan keuangan yang dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas. Perusahaan dapat menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, dan hal ini dapat menjadi resiko operasional yang signifikan. 3. Resiko kredit, yaitu penurunan nilai aset, peningkatan default pembayaran, dan masalah kredit lainnya dapat muncul selama krisis moneter. Perusahaan yang terlibat dalam transaksi kredit atau yang memiliki portofolio kredit berisiko tinggi dapat menghadapi resiko operasional yang lebih tinggi selama krisis tersebut. 4. Resiko operasional, yaitu ketidakstabilan ekonomi dan sosial selama krisis moneter dapat menyebabkan gangguan operasional seperti pemogokan, perubahan regulasi mendadak, atau perubahan dalam kebijakan pemerintah yang dapat mengganggu kegiatan bisnis normal. 5. Ketidakpastian hukum dan regulasi, yaitu krisis moneter seringkali diikuti oleh perubahan dalam kebijakan pemerintah dan regulasi. Perubahan-perubahan ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan regulasi yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan menyebabkan resiko operasional. 6. Penurunan permintaan pasar, yaitu krisis moneter dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi permintaan pasar untuk produk atau layanan tertentu. Perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini dapat mengalami resiko operasional.